Let me turn this over to the head of my task force. Team effort comprised of law. Drive now! Practice. Do you understand the rules? Halo teman-teman Cinema Lover, ketemu lagi di Gatra Story dan semoga kabar baik untuk kalian semua. Dengan misterius, seorang pria melangkah melewati sebuah bar yang sudah sunyi. Bau mesiu bercampur alkohol dan asap rokok yang masih menggantung tipis di udara. Lampu neon berkelip di dinding, cahayanya berpendar tak stabil, menyorot lantai yang penuh noda darah. Tubuh-tubuh berserakan, masing-masing dengan lubang tembak di kepala. Kursi dan meja terguling, gelas pecah berhamburan. Pria itu berjalan perlahan, dengan gerak tubuh yang terkendali, seakan-akan tempat itu hanya lorong kosong yang tidak menakutkan. Kilas balik pada 30 tahun sebelumnya, di New Hampshire, berdiri Harbor Neuroscience Institute. Bangunan itu tampak seperti rumah besar klasik, dikelilingi hutan lebat dan udara sejuk. Namun di balik dinding megah itu, kehidupan berjalan dengan ritme berbeda. Di ruang tamu, dua bocah laki-laki duduk. Yang satu duduk tenang di kursi, tatapannya kosong, namun stabil. Saudaranya membuka kotak puzzle baru dan langsung merakitnya dengan kecepatan luar biasa. Tangannya bergerak tergesa, tubuhnya gemetar, mulutnya menggumam tak jelas. Seorang gadis kecil juga berada di ruangan. Pengasuh berusaha memakaikan sepatu, namun gadis itu berteriak histeris. Wajahnya merah, tangannya menampar kepala sendiri berulang kali. Jeritan itu begitu menusuk telinga, memenuhi ruangan dengan rasa panik. Bocah puzzle terus menyusun potongan demi potongan tanpa melihat gambar di permukaan. Ketika tinggal satu keping terakhir yang hilang, ia meraung keras dan tak bisa menenangkan diri. Kegelisahannya meledak. Tubuhnya bergetar hebat. Gadis kecil yang tadinya berteriak histeris tiba-tiba berhenti. Ia menemukan kepingan yang terjatuh dan menyodorkannya ke tangan bocah puzzle. Tatapan keduanya bertemu sejenak. Dengan kepingan terakhir di tangan, bocah puzzle segera menyelesaikan susunan. Hasilnya adalah gambar Muhammad Ali, meskipun seluruhnya tersusun terbalik. Di ruang sebelah, seorang psikolog duduk bersama orang tua kedua bocah itu. Psikolog menjelaskan kepekaan anak itu terhadap cahaya, suara, dan sentuhan. Ia hanya mau memakai satu kaos, mudah terobsesi, serta menggunakan gerakan berulang untuk meredakan kecemasan. Ia kemungkinan akan sulit bersosialisasi, sulit menatap mata orang lain, dan selalu membutuhkan cara unik untuk menghadapi dunia. Ibunya bimbang, sementara ayahnya yang seorang tentara menolak semua saran lembut. Baginya, dunia nyata keras dan tidak akan memberi keistimewaan, sehingga anak harus ditempa langsung oleh rasa sakit, suara keras, dan cahaya terang. Puluhan tahun kemudian, bocah itu menjadi Christian Wolf. Ia menjalani hidup sebagai akuntan di kantor kecilnya. Penampilannya rapi, namun sikapnya kaku. Nada bicaranya datar. Ekspresi wajahnya jarang berubah. Meski begitu, kecerdasannya dalam menemukan celah hukum membuat klien-klien kecil merasa ditolong. Ia mengubah kerumitan pajak menjadi keuntungan. Salah satunya adalah Nyonya Rice dan suaminya. Di Washington, Departemen Keuangan mengamati seorang akuntan misterius. Ray King, seorang kepala divisi kejahatan finansial, menugaskan analis muda Maribeth Medina untuk menyelidikinya. Secara rahasia, tanpa ada personel lain yang terlibat, akuntan itu dikenal bekerja untuk para kriminal kelas dunia, mafia, kartel, hingga teroris. Ia tak pernah tertangkap, meski identitasnya selalu berganti. Semua nama samarannya berhubungan dengan tokoh matematikawan atau penulis. Chris yang unik, dengan semua kehidupan pribadinya nyaris tanpa warna. Rumahnya kosong dari hiasan, dinding polos tanpa foto atau lukisan. Di dapurnya hanya ada satu piring, satu sendok, satu garpu, satu pisau. Semua digunakan, dibersihkan, dan dikembalikan ke tempat yang sama dengan ketelitian obsesif. Saat makan, malam harinya ia duduk di kamar tidur gelap, lalu menyalakan lampu strobo dan musik metal keras.
Ia mengeluarkan tongkat kayu dan menggulungnya ke otot-otot kakinya, menekan keras, memaksa tubuhnya menahan rasa sakit saat melakukan kegiatan rutinnya itu. Chris tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa kecilnya. Christian menerima pekerjaan legal di perusahaan Living Robotics. Perusahaan itu mengembangkan prostetik canggih, membantu para penyandang disabilitas dengan teknologi. Chilton dan Rita, direktur perusahaan itu menjelaskan keuangan perusahaan menunjukkan $61 juta. Lenyap dengan disiplin obsesif, Christian mulai memeriksa file demi file. Sementara itu, Rexton adalah bagian dari keamanan swasta yang ditugaskan untuk menghabisi Simon atas kepentingan dari kliennya, yaitu perusahaan manufaktur Eropa yang merasa sangat dirugikan oleh Simon dengan cara-cara yang licik. Akibat ulas Simon itu, perusahaan mengalami kebangkrutan fatal. Braxton menghajarnya di dalam mobil dan memberi peringatan keras agar menghentikan kegiatan ilegalnya. Genius. Ridiculous. I can't be expected. Your own way. How do you? Christian mulai mengawali kerjanya di perusahaan Living Robotics. Saat masuk ruangan, ia melihat seorang wanita bernama Dana Cummings yang tertidur di sebuah meja meeting. Hi. Hi, Chris, then. If you need anything, there's a... Sementara itu Maribeth, yang berada di pertemuan jumpa persnya Ray King, ia mendapat telepon dari Sarkis, dari kantor Department of Homeland Security, yang melaporkan temuannya, yaitu tentang seorang pembunuh bayaran yang dikenal bekerja untuk para kriminal kelas dunia, mafia, kartel, hingga teroris. Ia tak pernah tertangkap, meski identitasnya selalu berganti. Semua nama samarannya berhubungan dengan tokoh matematikawan atau penulis. Rekaman dari penyelidikan mafia Gambino yang bermarkas di Ravenite mengungkap bukti unik. Semua korban ditembak di kepala. Dan Sorkis juga menemukan rekaman audio di markas Ravenite. Saat istirahat, Chris menuju taman dengan santai untuk makan siang. Tanpa disadarinya, Dana memperhatikan dari tempat tidak jauh darinya. Dana mengatakan kalau Chris butuh sesuatu, bisa hubungi dirinya. Kemudian Chris melanjutkan penelitiannya dengan disiplin obsesif. Christian mulai memeriksa file, mengisi papan tulis, hingga kaca jendela dengan catatan rumit. Ia bekerja sepanjang malam, menemukan pola tersembunyi. Saat pagi, Dana datang dan melihat Chris yang masih bekerja. Dana merasa takjub melihat hasil kerja Chris yang brilian. Chris mampu meneliti pembukuan besar sepanjang 15 tahun. Hanya dikerjakan dalam waktu semalam. Kemudian Rita datang menegur Dana untuk kembali ke tempat kerjanya. Chris melaporkan pada Rita bahwa ia menemukan kebocoran pada faktur Slawit Manufacturing yang disahkan oleh Tuan Chilton. Uang yang hilang mencapai $61,679 ribu ya. Kira-kira kalau dalam rupiah mencapai 996.730.640.000 rupiah. Namun itu juga belum selesai semua, tapi sebelum kesimpulannya terungkap, pejabat keuangan Chilton ditemukan tewas dengan suntikan insulin ganda, diduga bunuh diri. Semua file penyelidikan telah dirapikan oleh OB dan pekerjaannya As dihentikan. I'm concerned, whatever he did is forgiven. Our paths never cross again. Christian pulang dengan frustasi. Malamnya, ia melampiaskan kemarahan dengan menggulungkan tongkat kayu di tulang kering kaki. Lebih keras dari biasanya. Obat-obatan yang biasa diminum dilemparkan ke dinding sebelum akhirnya ia memungut obat itu kembali. Beberapa orang pembunuh bayaran mengejar Chris. Dan sekaligus akan memburu Dana. Karena mereka telah mengetahui soal kebocoran perusahaan Living Robotics. Namun mereka memanfaatkan Nyonya Rice untuk memancing Chris. Tapi Chris dari kejauhan sudah siap dengan senjata snipernya dan menghabisi salah satu pembunuh bayaran itu. Sementara Nyonya Chris dan suaminya disandra di dalam mobil, Chris mengejar mereka dan menghabisi satu persatu.
Christian memacu mobilnya menuju ke tempat Dana. Sementara Dana sudah diincar oleh pembunuh bayaran. Dana yang belum sadar diikuti, masuk ke ruangan dapur kemudian disergap oleh 2 orang. Namun Dana melawan dan melarikan diri ke kamar mandi. Sampai Chris datang dan melumpuhkan semuanya, Dana bisa diselamatkan. Lalu Chris mengajaknya untuk segera pergi dari tempat itu. We should go. Christian terus melindungi Dana dari para pembunuh yang mengejarnya. Mereka berdua bersembunyi di trailer penyimpanan rahasia yang penuh dengan benda-benda bernilai milik Chris. Dana merasa takjub sekaligus ketakutan melihat kehidupan ganda Christian yang selama ini disembunyikan. Di sisi lain, Maribeth terus menelusuri benang merah dan menyadari bahwa semua alias akuntan misterius itu bukan sekadar acak, melainkan mengikuti pola tertentu. Setiap nama mengacu pada matematikawan besar yang dikenal memiliki keunikan dalam cara berpikir. Bahkan, beberapa di antaranya dicurigai berada dalam spektrum autisme. Profil mulai terbentuk. Seorang pria cerdas dengan kecenderungan tics dan perilaku obsesif, serta latar belakang yang tidak biasa. Gambaran ini semakin mendekatkan Maribeth pada identitas sebenarnya dari akuntan misterius tersebut. Chris membawa Dana untuk diamankan di sebuah hotel. Saat dalam obrolan dengan Chris, Dana menanyakan bagaimana Chris bisa melakukan semua, termasuk menyelamatkan Dana dari para pembunuh bayaran. Chris pun menceritakan siapa dirinya. Sementara itu, Braxton ditugaskan untuk memburu akuntan yang tanpa ia ketahui bahwa akuntan itu adalah saudara kandungnya sendiri. Malam itu, Chris menuju ke rumah Rita, namun di sana dia melihat Braxton keluar dari rumah itu. Braxton menyadari dirinya diikuti seseorang dan kemudian menembak Chris dalam gelap dengan pistol kedap suara. Lalu pergi tanpa menghiraukannya. Namun, Chris mendapati Rita telah tertembak di kepalanya. Saat kembali ke hotel, ia mendapati Dana sedang tertidur pulas di sofa. Chris memandangi wanita jujur dan polos itu dengan seksama, seolah merasa kasihan bercampur sayang. Lalu, ia meninggalkan hotel lagi. Mungkin untuk menjalankan misi lainnya atau untuk melindungi Dana dari bahaya yang mengancam. Siang itu rumah Chris didatangi Raymond King dan Maribeth. Mereka menyelidiki tentang sosok akuntan misterius ini. Maribeth dan timnya mencopot beberapa kamera pengawas milik Chris untuk diselidiki. Puncak konflik terjadi di kediaman lamar CEO Living Robotics. Rumah megah itu berubah menjadi medan perang ketika Christian masuk ke dalamnya, membunuh penjaga satu persatu dengan efisiensi mematikan. Sementara itu, Braxton mengawasi lewat CCTV. Suara lirih terdengar melalui mikrofon. Sajak anak-anak yang sama dari rekaman lama. Braxton sangat mengenal itu. Pertemuan mereka akhirnya terjadi. Sang pembunuh bayaran supernya adalah Braxton, adik kandung Christian yang telah lama berpisah. Masa lalu yang penuh trauma. Latihan brutal dari ayah militer mereka, serta kematian ayah dalam insiden keluarga, menjadi luka yang tak pernah sembuh. Pertarungan mereka bukan sekadar fisik lagi, melainkan luapan dendam yang telah terpendam bertahun-tahun. Brax menuduh Chris yang telah menyebabkan ayah mereka meninggal. Keduanya saling menghantam hingga sama-sama terengah di lantai. Sorry. Sorry to see. Lamar yang menyaksikan dari layar pengawasan tak percaya. Christian menyelesaikan pekerjaannya dengan satu tembakan, mengakhiri hidup Lamar. Ia lalu berdiri, meninggalkan adiknya dengan sebuah janji samar. Beberapa hari kemudian, Dana menerima paket misterius di apartemennya, sebuah lukisan aneh, dogs playing poker. Namun, ketika ia menarik kanvasnya, tersembunyi di baliknya lukisan asli Pollock yang pernah ia lihat di trailer Christian. Senyum terbit di wajahnya, campuran lega dan haru di departemen keuangan. Maribeth
resmi menggantikan Ray. Ia kini menjadi penerima panggilan dari The Voice. Operator misterius yang selama ini menjadi penghubung. Identitas Justin, seorang hacker yang membantu Chris dalam tiap aksinya di balik layar komputer adalah gadis kecil dari masa lalu Christian di Harbor Institute. Kini, ia menjadi seorang wanita dewasa dengan disabilitas parah. Meski tak bisa berbicara, ia berkomunikasi lewat komputer. Kecerdasannya tak pernah padam. Dan dialah yang selama ini mendanai institut, menyusun informasi, dan menjadi benang merah kehidupan Christian. Lingkaran pun lengkap. Dari bocah yang sensitif dan rapuh, ditempa oleh disiplin brutal, lahir seorang pria dengan dua wajah, akuntan jenius dan algojo mematikan. Dunia melihatnya sebagai keanehan. Namun justru itulah kekuatannya. Hidupnya tetap penuh rahasia. Namun, satu prinsip selalu dijaganya. Apapun yang dimulai, harus selalu diselesaikan. Begitulah, Cinema Lovers. Ulasan film pada kali ini. Sebesar apapun perbedaan prinsip dengan saudara kandung, tetaplah kita harus selalu rukun. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada keceplosan bicara atau editannya yang kurang mengenakan. Mohon dimaklumi, kami masih belajar ngonten. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.